Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi akan merenungkan firman Tuhan. Mari buka hatimu dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas hari baru. Kami mau melandasi dengan kebenaran firman-Mu lagi. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami, terlebih kami juga dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Maleakhi 1 ayat 6 dan 7. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di mana hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan? Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah berilah yang baik. Ya, seperti ada lagu ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ya, itu memang lagu sekolah minggu yang sederhana, tapi sesungguhnya pesan yang sama, berilah yang baik. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini menceritakan khususnya di ayat 10, bahwa Tuhan tidak suka dengan umat Tuhan. Bukan hanya tentang persembahan mereka, tetapi tentang diri dan hidup mereka itu sendiri. Mengapa saudara? Pertama, karena mereka ya seorang penipu ya. Di dalam ayat 14a dikatakan mereka mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi yang dipersembahkannya binatang yang cacat. Waktu bernazar, pokoknya aku mau yang terbaik kepada Tuhan, aku mau beri yang terbaik. Tapi begitu sudah dipenuhi, untuk mewujudkannya mereka justru persembahkan binatang yang cacat. Atau mereka berikan tidak seturut dengan komitmen dan janji mereka. Kalau janji mereka kasih Tuhan 1 juta, begitu pada waktunya sudah dapat ini uang 1 juta, mereka simpan jadinya cuma 100.000 kah atau 200.000 kah, begitu ya. Itu ya aplikasinya begitu. Kedua, mereka pengeluh, bukan hanya penipu tapi pengeluh. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, itu dikatakan. Jadi waktu mau memberi atau mau melayani bersungut-sungut, ada pengeluhan, ada merasa waduh ini beban gitu ya. Padahal Tuhan menerima kita ya, dikatakan dengan hati yang rela dan bukan terpaksa kan? Yang ketiga, mereka mempersembahkan roti cemar ayat 7. Yang keempat, mempersembahkan binatang buta, binatang timpang dan binatang sakit ayat 8. Dan kelima, mempersembahkan binatang rampasan atau ayat 13b. Ya, binatang hasil ini ya korupsi kah, hasil ya rampasan kah, atau harus hasil penindasan atau hasil palak begitu ya. Ya, ini terjadi. Nah karena itu untuk menyadarkan mereka akan kejahatan dosa mereka, maka Tuhan memakai 3 pendekatan. Yang pertama, Tuhan membawa mereka untuk sadar siapa diri mereka itu sesungguhnya. Dan siapalah yang membuat mereka sampai bisa menjadi umat yang besar, bangsa yang besar, bahkan ditakuti. Dalam pasal 1, 2, dan 5 menyatakan bahwa mereka seharusnya menghormati Tuhan, takut Tuhan. Karena oleh kemurahan dan anugerah Tuhanlah mereka itu ada dan terpelihara, bahkan sangat ditakuti bangsa-bangsa. Firman Allah berkata di dalam Ulangan 7 ayat 7-8, bukan karena lebih banyak jumlah mereka dari bangsa manapun juga, sehingga hati Tuhan terpikat kepada mereka dan memilih mereka. Bukankah mereka ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ya kalau sekarang disebut dengan gereja, sama juga 1 Petrus 2 ayat 9-10, bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ya, yang tadinya tidak beroleh belas kasihan, sekarang beroleh belas kasihan. Yang tidak ada ya kemurahan, sekarang beroleh kemurahan. Itulah yang Tuhan kasih sampaikan kepada kita. Jadi jelas di sana. Nah yang kedua, Tuhan membawa mereka untuk sadar bahwa Dia adalah Bapa, Dia adalah Tuhan, bahkan Dialah Raja itu sesungguhnya. Nah dalam ayat 6 yang kita baca dikatakan seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Nah, firman Tuhan semesta alam. Ayat 14b berkata, sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Artinya,
Masa hanya Bapa dan Tuhan yang adalah seorang manusia biasa, ya, mereka bisa hormati, mereka bisa takuti. Sementara kata Tuhan, aku yang adalah Bapa yang mengasihimu, Tuhan yang adalah menciptakanmu, dan Raja yang berkuasa berdaulat atas hidupmu, ya, kamu tidak hormati, kamu tidak takuti. Ya. Sungguh di mana hati nuranimu? Ya. Tega niannya kau, katanya kan, bahasa orang Batak. Tapi memang ya, jangankan Tuhan, ya, bicara tentang hari-hari hidup kita. Ya, orang-orang yang sudah membesarkan kita, memberkati kita, baik pada kita, tapi di ujung sana pada akhirnya meninggalkan, mengkhianati. Nah, itu sudah mungkin alami karena natur dosa. Tapi mari kita punya Tuhan yang menerimamu apa adanya, tapi jangan juga kita melukai dan mendukakan hatinya. Nah, yang ketiga, Tuhan membawa dan memperhadapkan umat Tuhan. Kalau persembahan yang seperti itu mereka berikan kepada manusia, yakni kepada orang-orang penting, para pejabat, apalagi gitu kepada Tuhan. Nah, ayat 8b berkata, cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Artinya saudara, kalau pejabat saja yang adalah manusia biasa saja menolak persembahanmu, apalagi aku, kata Tuhan. Padahal dia pejabat, dia orang yang sungguh-sungguh, ya, dihormati, ditakuti, ya, sebagai ya sesama manusia, begitu ya. Apalagi Tuhan yang menciptakan manusia ini. Makanya kalau itu yang terjadi, ya, bagaimana nuranimu? Tegahkah engkau melakukan itu? Karena itu berilah yang terbaik, seperti lagu tadi. Maka berkat Tuhan akan memberikan dan memberkati hidupmu. Mari kita menghormati Tuhan, bukan dengan perkataan, tapi dengan hidup kita, dengan perbuatan kita, dan dengan persembahan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup dan dalam keberadaan kami, sehingga tubuh kami menjadi persembahan satu-satunya yang kudus berkenan padamu, dan melalui tubuh ini kami boleh beraksi, bergerak, untuk melangkah kepada Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan, dan mempersembahkan sesuatu dalam hidup kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat, berilah yang baik. Amin. Terima kasih. Shalom.